kesehatan sama apa gitu ya. Jadi yang melaporkan tuh Nikita selaku ibu kandung dari Laura Meizani Mawardi ya, Loli. Jadi dia bikin laporan itu untuk menstop, dan ini adalah salah satu cara baik, walaupun kita kalau kadang-kadang kalau misalnya kita lapor polisi itu pasti konotasinya negatif ya kan, kayak si Nikita aja bilang, saya di sini cuma berkunjung kok, udah lama nggak main coy ke kantor polisi main-main. Aku udah pernah ke kantor polisi itu ya, Jaksel ya, karena si Zazega di situ. Si Zazega di situ itunya apa, anyway ya. Dilaporinnya di situ juga. Ya. Dan jadi kasusnya masih baru laporkan, jadi belum bisa jadi tersangka, belum apa, masih ikuti proses-prosesnya, karena si ibu juga bilang tadi yang melaporkan seorang ibunya Loli ya, kepada Fadel Alvarez Badije ya kan. Belum ditanya saksi-saksi, nanti saksi-saksi dipanggil atau nanti dia datang sendiri. Ini sih sebenarnya ya guys, ini kita ngomongin secara bukan prosedurnya ya. Sini kita udah laporan ya kan, terus saksi-saksi udah ada, bukti-bukti udah ada. Jadi tujuannya adalah dia untuk membungkam si Fadel dan memasukkan si Fadel. Minimal setahun 2 tahun kayaknya masuk deh si Fadel, karena kan kalau pasalnya 5 tahun atau berapa tahun ya, ini yang kita sebagai netizen aja ya, satu mengamili kalau misalnya itu ada. Berarti kalau misalnya nanti tapi ini too far ya, udah terlalu jauh. Kalau nanti polisi memanggil saudara Fadel ya kan ke kasus ini, nanti si hakimnya bisa memberikan surat untuk bukti. Nah ya, nanti suruh ke dokter, segala cek kesehatan segala macam itu bisa ya. Tapi itu masih panjang guys, masih panjang ya. Karena nanti si Fadel bakal melaporkan balik. Jadi kalau sini kita melaporkan Fadel bisa melaporkan kita balik, tapi nggak si Fadelnya, Lolinya ya. Gila nggak? Jadi karena yang bersangkutan kan Loli, secara nggak langsung kalau Loli melaporkan Nikita ke Komnas HAM ibu dan anak ya, bertolak belakang dengan laporannya Nikita. Tapi kita fokus dulu ke laporannya Nikita aja ya, biar orang-orang netizen, ibu-ibu kompleks di sini ngerti, karena masalahnya terlalu kompleks ya. Ibu RT juga rada harus menelaah dulu gitu. Jadi laporannya Nikita itu untuk Loli, untuk Fadel, yang bersangkutan adalah yang untuk masalah Loli mungkin ya kan masih di bawah umur, pacaran ya kan, terus dipukuli ya kan, karena ada video dan lebam-lebam itunya ya kan. Terus ketiga mungkin bukti-bukti keuangan, dia secara financial diperas sama si Fadel ya kan. Jadi ini bisa ada kemungkinan nih kita untuk melaporkan ini biar si Loli mikir gitu loh ya kan. That's a good thing. Positif ini aku bisa bilang ya, positifnya kalau misalnya nih kita melaporkan Fadel dan Valder kena kasus ini, mungkin Loli bilang enough is enough ya, mungkin kayak yang oke, udahlah, aku udah harusnya nggak macem-macem lagi gitu kan, karena ini udah masuk hukum ya guys. Kemarin kan cuman bacot netizen, bacot Instagram, dan ini udah masalah masuk hukum. Jadi ada pressure kepolisian ya kan. Kemarin cuma netizen
sana ke sini, ngebully sana sini, but this is more serious, ya. Kasih pembelajaran untuk Fadel dulu sih, sebenarnya Fadel dan Loli-nya kedua gitu ya. Hopefully dari semua ini, kenapa Loli tidak hadir waktu Fadel klarifikasi karena senjatanya itu ada di si Loli nih. Si Loli ini bisa jadi dua batu ya guys, ke arah Nikita dan ke arah Fadel. Kenapa? Karena dia masih di bawah naungan perlindungan anak ya. 17 tahun tuh masih dalam lindungan itu, dan dia waktu pacaran sama Fadel itu umur 16 tahun guys. Jadi kalau misalnya Fadel umur 20 itu bisa jadi pedofil loh ya, karena dia belum masuk umur. Jadi pasal-pasalnya masih itu masalah hukum ya, bisa ditelusuri. Tapi kita sebagai netizen kita tahu gitu, Loli datang pulang dari London ya, dia masih umur 16 tahun. Dia sebenarnya nggak boleh punya tempat, nggak boleh punya bank secara pribadi ya. Terus seharusnya izin RT tinggal ya. Jadi umur 17 tahun itu sebenarnya tidak boleh masuk ke hotel gitu ya, masuk ke apartemen, masuk ke mana. Jadi masih ada batas-batasnya. Karena ini masih seharusnya masih ada orang tua ya yang mensupport anak itu ya kan. Jadi senakal-nakalnya dia harus ada orang tua, ya tantenya, ya siapa gitu kan. Tapi ini yang mensupport orang-orang seumuran gitu, so nggak boleh ya. Jadi kalau misalnya ini, kalau si Loli nanti dihadir kan secara nggak langsung, ini laporan untuk si Loli kan ya. Walaupun ini yang dilaporkan adalah Fadel, tapi ini kasus tentang Loli. Dan nanti kalau Loli bersabda di polisi, itu bisa menjadi bumerang buat Nikita. Kenapa bisa menjadi bumerang? Karena Loli bisa bilang, saya melakukan di sini ini ya, kalau misalnya si Loli ya, saya melakukan ini, saya di posisi ini karena ibu saya. Nah, jadi kan ini ada laporan untuk Fadel. Terus si Loli bikin statement dan bikin pernyataan. Ya kita nggak tahu ya, ini mungkin secara media, kan ini polisi tuh bisa ada mediasinya dulu guys ya. Laporan nanti misalnya naik jadi tersangka gitu, sebelum nanti ke pengadilan atau gimana ada mediasinya. Karena ada kemungkinan nanti si Loli bilang gini, saya nggak mau damai ya, saya juga udah melaporkan ibu saya, jadinya panjang. Jadinya panjang. Ya guys, karena seorang Loli berhak untuk punya perlindungan juga, dan kita nggak tahu ya guys, si Loli bakal nyerang Nikita secara apa. Sekarang kan dia cuma bikin statement klarifikasi sekali di mobil aja udah diem. Kalau sekarang kan Fadel sama pengacaranya barbar gitu kan ya, klarifikasi dengan secara, di mana sih? Gue pengen lihat klarifikasinya Fadel yang pakai baju merah, yang bilang saya konten kreator, saya punya banyak akal, dicumi-cumi. Ada nggak sih? Coba ya. Aku belum pernah lihat yang fullnya, belum dirilis itu. Karena kemarin media-media diancam sama si Nikita, ya kan? Fadel Bajide yang pakai baju merah. Ada nggak guys? Kalian udah ada nonton belum di YouTube? Siapa yang itunya? Siapa yang postingnya? Akun gosip mana? YouTube ada. Tapi dulu nggak bisa, abortion udah berat dia. Iya, aku tidak bilang. Tapi kan itu guys, mau bertahap ke aborsi. Yang dilaporin itu Fadelnya loh, bukan Lolinya, ngerti nggak sih? Yang diancam naungan MNC Group. Aduh, jadi ini lucu juga sih buat gue ya. Sebelum apa-apa, gak ada loh Fadel iya yang dia pakai kemeja merah ya. Aku pengen nyari yang itu, tapi yang fullnya, jangan yang potongnya. Jadi aku pengen reaksi si itu, karena
Dari dia cara ngomong aja kayak preman gitu loh. Padahal ada pengacaranya kiri kanan ya kan. Yang aku lihat cuman itu doang. Apa? 2 menit. MOP channel, really? MOP channel. MOP channel pakai ini. Fadel Bajira buka suara tentang terkait kabarnya kurang sedih. Oh, pintar. Hello. Did you perhaps order a Rosem helper robot? Wait, MOP channel punya Robin Onsu ya kan? Ya nggak sih? ntar. Iya. Suaranya jelek. Sampai memfitnah Ramil, sampai agresif gue bilang sama Loli. Itu udah batas banget. Dan sekarang gue sekali klarifikasi pengen membawa ya dengan kuasa hukum gue. Ya. Karena di sini gue bilang sekali lagi itu tidak. Coba gigi bonengnya. Ini nggak enak suaranya. Gigi boneng. Nggak enak itunya apa? Sama semuanya. Kada air terjun anjing. Ini di tengah isu yang beredar yang saat Indonesia mungkin sangat marak ya tentang isu parpol. Nah, ada banyak akun-akun yang sangat merugikan kepentingan daripada sebagian. Saya nggak peduli pengacaranya ngomong apa. Nah, ini si Fadel ngomong. Kita lanjut ke pertanyaan daripada teman-teman atau rekan-rekan media. Jadi ini gue di sini ya tahu lah gue nggak pernah kualifikasi kan selama gue di Bina. Ih, nggak ada video yang enak dengernya. Nggak ada mikrofon yang kasih ke dia gitu, langsung. Nggak enak dengernya, apa angin-angin. Ada nggak yang jelas guys? Kayaknya yang udah dipotong aja kali ya. tidak benar. Kemudian isu-isu yang lain, yaitu balik lagi kami tegaskan bahwa jika merasa isu itu mereka punya bukti, mau dari isu kehamilan, isu soal uang dan lain-lain, silakan, kami persilakan untuk melakukan upaya hukum, sertakan bukti-buktinya. Biarlah ikuti ranah hukum. Jangan malah nyebar-nyebar ke media sosial, apalagi belum dipastikan isu ini benar dan lain-lain, apalagi nggak punya bukti. Aduh, itu kami rasa sih agak konyol ya, kayak gitu. Kemudian kami juga mau menyampaikan bahwa ya hal yang tadi dibilang soal kehamilan, kami rasa itu agak gimana ya? Aduh, di pengacara 1 juta persen ngomongnya. oh loh, ini kan pendidikannya bagus, apalagi dari UK ya. Ya, untuk dituduhkan dia hamil dan aborsi, saya rasa orang dengan pendidikan yang bagus ini harusnya gak mungkin lah melakukan hal yang kayak gitu. Dan bisa diklarifikasi sendiri ke orangnya. Dan jika teman-teman memang netizen punya bukti atau bukti, silakan, kami tegaskan lagi, kami akan mengulangi ini bahwa silakan melakukan upaya hukum, jangan berkoar-koar dan menyebarkan isu yang tidak benar. Jadi kita di sini memang bicara sudah lama kali. Ada. Mana yang Fadel aja lah pengacaranya. Kenapa ini aku bahas dulu kenapa pengacaranya ngomong gini.
pengacaranya ngomong gini karena dia pengen kasus ini kan kasusnya baru guys ya. Si pengacara ini kan baru keluar. Jadi orang-orang tuh belum tahu siapa dia gitu kan. Nanti kalau misalnya jadi ada persidangan ya, jumpa pers, terus udah jadi tersangka, ini pengacara naik namanya bakal naik ya. Jadi kan dia persilahkan untuk orang-orang untuk melaporkan. Nggak gemeter si Fadel ya kan. Jadi si pengacara ini ya mungkin nggak dibayar full lah ya. Ya kalau pro bono atau whatever bayarannya melalui exposure oke, ya kan. Makanya kenapa dia mau nyelang lanjut, karena kalau nggak lanjut ya orang nggak tahu siapa mereka. Jadi mereka pengennya si pengacara ini bahwa kasus ini lanjut, kasus ini bersambung dan ada yang melaporkan. Karena kenapa? Kalau misalnya nih kita melaporkan Fadel, ini beda lagi ya. Jadi beda kasus guys. Pengacara ini kan cuman mengklarifikasi bahwa Fadel ini tidak melakukan begini. Nanti dia himbauannya adalah untuk melaporkan akun-akun itu, ya kan? Secara nggak langsung nih kita nggak ngomong. Yang ngomong itu Yolo, Mail, siapa lagi si Kim Huat, ya kan? Gitu. Itu kan akun-akun itu kan. Jadi si pengacara ini emang pengen ada laporan ini. Jadi kalau misalnya dilaporkan itu beda kasus. Cindy. Jadi beda kasus ya guys. Kalau misalnya Nikita Mirzani melaporkan si Fadel, itu fee-nya beda ya. Jadi as a business ya guys, pengacara ini beda fee-nya untuk ngelaporin dan jadi kan ada dua kasus kan. Kalau nanti ujung-ujungnya Fadel melaporkan itu one case ya kan. Nanti kalau Fadel udah dilaporin sama Nikita dan naik, itu kasusnya berbeda lagi ya. Dan waktunya berbeda. Jadi nanti misalnya dari Jakarta Selatan ya, polisi manggil si Fadel untuk jadi kesaksian dulu ya. Ini terjadi nggak? Bener nggak kamu kenal lo? Ini ya kita jadi polisi lah ya. Netizen kadang-kadang ibu-ibu RT ya nggak ngerti kasus polisi ya kan. Jadi kan kemarin tuh sebenarnya seharusnya ini cuman himbauan aja. Kemarin si pengacaranya Fadel ini membuat himbauan ya guys, bahwa akun-akun yang menuduh Fadel ini berhubungan seks ya kan, dia bilang gitu. Terus Loli hamil ya kan, duitnya Loli dipakai sama Fadel ya kan. Terus aborsi gitu kan. Statement doang yang dibilang sama si pengacaranya. Tapi stop, dia bilang gitu, jangan lakukan lagi. Ini himbauan. Kalau dilakukan lagi kita akan melakukan laporan dan kita akan lanjut jalur hukum. Tapi himbauan katanya ya kan. Bahasanya himbauan. Belum nih, mereka belum lapor ya kan. Kalau udah lapor udah warawiri ya kan. Saya sudah melaporkan begini bikin statement biar penyidik sama polisi gercep gitu. Nah, Nikita duluan ya. Jadi buat ibu-ibu yang nggak ngerti gimana cara kasus ini berjalan ya kan. Jadi si Nikita kan tadinya nggak mau mengurusi tentang kasusnya Loli atau nggak mau ya kan. Males juga gitu, udah nggak dianggap lah si Loli, cenah kan. Dikeluarin juga dari kakaknya, cenah kan. Jadi si Nikita ini marahnya karena dia dibawa-bawa ya kan. Itu statementnya Nikita ya. Kalian mau ngomongin Loli sama Fadel, jangan bawa nama saya ya kan. Jangan posting YouTube atau VT foto saya sama Loli, jangan, dia bilang gitu kan. Tapi makin barbar dong kan netizen, YouTube segala macam lah, yang tiap hari live
teman-temannya dia semua, ya kan? Nggak mungkin dong Loli beritanya ya, Loli dan Fadel dibully dengan tantenya, ya kan? Nggak ngerti siapa tantenya. Jadi emang beritanya ya Loli berantem sama ibunya, ya kan? Yang tahu Loli siapa kan dari ibunya, makanya ibunya si Nikita Mirzani di tag semua kan di YouTube kan. Orang nggak tahu siapa Loli kalau misalnya nggak ada Nikita Mirzani, ya kan? Anyway, jadi si Nikita marah karena orang ngetek dia terus, ibu durhaka sampai dia speak up. Nah, dia speak up, saya bukan ibu durhaka, saya begini. Dia mengklarifikasi tentangnya dia. Nah, yang lain-lain nih yang ngebumbu-bumbuin, si Mail lah, ada Yolo lah, ada segala macem, ya kan, ada Cindy lah. Yang sebenarnya tidak bersangkutan ya. Yang bersangkutan sebenarnya adalah Nikita sama si Loli, ya kan? Yang bersangkutan, yang lain cuma ngebumbu-bumbuin aja. Kayak aku juga ngebumbu-bumbuin, ya kan? Biar netizen ngerti sebenarnya sih. Himbauan lah ya. Kita ibu RT bikin himbauan, ya kan? Kalau si Cindy ini sebenarnya kalau dibilang korban nggak juga sih, karena dia kan temannya Loli. Dia yang membeli secara tidak langsung, dia menawarkan, ya kan, beliin tiket pesawat, transfer ke akun sana ke akun sini, nggak sekali dua kali ya guys ya. Terus ya hitung-hitung barter sama job sih tadinya mungkin ya, sama buat akun recovery itu, ya kan, mungkin. Gue juga nggak ngerti awal perjanjiannya gimana. Aku tidak membela Loli, pasti ada toksisnya dan manipulatifnya. Tapi kan nggak mungkin juga awalnya orang nggak kenal siapa Loli tiba-tiba mau dibeliin tiket nggak? Ya kan, itu ada transactional, ya kan? Pasti ada ucapan. Kalau yang lain-lain ya mungkin ya heboh-hebohnya aja gitu ya. Kayak Dokter Oki segala macam, heboh-heboh doang, karena at the end of the day yang berurusan dan hidupnya terganggu ini adalah Loli dan Nikita. Sialnya si Fadel ini pacarnya Loli itu bisa macarin siapa aja, ya kan? Dia bilang katanya Sean, ya kan? Udah tahu si Sean kondek, ya kan? Sampai sekarang aja si Sean masih dibawa-bawa, ya kan? Aduh, jangankan disentuh, dicium aja geli sekali. Anyway, balik ke topik. Jadi si Nikita ini udah gerem, marah, kesel, dan dibumbu-bumbuin sama yang lain-lain. Bikin laporan. Dan si pengacara ini bilang himbauan, ya, kalau misalnya nggak percaya, ya kan, laporin. Ya bener, dilaporin sama Nikita, karena Nikita gerem kan. Jadi Nikita ini laporannya itu adalah untuk Fadel, untuk melindungi. Jadi laporannya Nikita itu laporin Fadel dengan kasus Loli, ya. Tadi dia bilang kekeluargaan, di bawah umur, sama mungkin nanti ada pasalnya KDRT segala. Itu sebenarnya gercep ya guys. Apalagi ini anak-anak di bawah umur ya. Yang kemarin aja berita viral, laki-laki nonjokin segala macam, istri langsung kena pasal ya. Apalagi ini ada KDRT, anak di bawah umur ya, lagi dipantau-pantaunya. Harusnya gercep seminggu 2 minggu, kayaknya Fadel bisa langsung masuk penjara nih. Makanya kenapa Nikita langsung laporin. Satu, buktinya lengkap, dan kedua mungkin enak juga, ngerti gak sih? Beritanya Fadel, Nikita, Loli, Fadel. Jadi yang bersangkutan Nikita, mau yang lain huru-hara, yang kayak aku gitu ya, membahas ini nggak ngefek di hidupku. Yang efek kan si Loli sama si Nikita, ya kan? Yang tidur bangun, yang emosinya yang efek ke si Nikita. Kita nggak, sebagai netizen, sebagai pengguna sosial media, kita nggak emosi karena ini cuman berita, tapi yang bersangkutan adalah Loli dan Nikita. Kenapa Nikita nggak mau bikin statement terlalu banyak? Karena
dia sebagai ibu pasti pakai kacamata, pasti tadi waktu menceritakan nangis segala macam. Ini adalah berita yang kurang baik ya guys. Mungkin dampak positifnya Loli bisa open her mind. Ini bukan masalah kayak sosial media, ejek-ejekan segala macam, bukan ya. Physical abuse ya kan, financially abuse ya kan. Kalau misalnya itu benar, tidak boleh didiamkan. Kebayang nggak guys, pacaran aja sebulan 2 bulan atau berapa bulan udah begini. Apalagi kalau misalnya mereka lanjut, ya kan? Mati tuh si Loli, ya. Benar-benar mati. Diduga kan si Fadel gebugin. Gak mungkin si Loli, ya mungkin sih kalau misalnya si Loli manipulatif ya, mungkin sih si Loli biru-biru pakai make up gitu kan ya. Mungkin jadi, atau enggak mencari kesedihan untuk teman-temannya ngebantuin Loli ya kan. Oh guys, aku sedih, aku lagi digebugin atau apa. She can say that ya. Jadi plot twistnya kita nggak tahu nih apa yang benar nih ya, tapi ada jejak digitalnya, ada videonya ya kan, ada fotonya, ada bukti chatannya. Jadi walaupun ya kalau misalnya nanti bener pun si Loli pakai test pack ya kan, si Loli diduga dipukul sama Fadel, it could be a lie ya guys, bisa jadi bohong loh ya. Jadi itu bikin cerita biar orang-orang iba sama dia. Kita nggak tahu ya guys, kita nggak tahu apa yang sesungguhnya. Makanya nanti kalau misalnya diproses ini hukum, mungkin salah satu faktor yang itu bisa menjadi kebenaran, nanti si Loli harus bersumpah. Satu itu ya, karena kesaksiannya si Loli harus bersumpah. Kedua, medis ya. Kalau misalnya aborsi atau apa, bisa dicek USG karena itu masih baru-baru ya kan, baru berapa bulan. Kalau keperawanan sih ya we don't know ya. Guys, itu could be 2 or 3 years ago ya kan, we don't know, that's hard. Itu bukan nggak jadi pasal juga. Tapi yang anehnya ini si Loli ini di pihak si Fadel ya kan. Kalau si Nikita melaporkan Fadel dan si Loli sama si Nikita, gercep. Itu cepet guys, karena si Loli bilang ya saya digini-giniin ya kan. Nanti kalau misalnya Loli dipanggil sama polisi dari kasusnya Nikita, Loli cuma bilang enggak, itu enggak terjadi. Bisa loh ya, Loli bisa bohong, itu kan diajarin. Sorry ya tuh saya. Kalau misalnya nanti ditanya gitu, Loli kamu hamil nggak? Enggak. Loli kamu begini nggak? Enggak. Bisa loh si Loli bohong. Nanti misalnya Loli kamu pacaran ke sama Fadel? Enggak. Kita cuma teman aja. Bisa loh. Ya. Loli jangan bohong ya. Enggak, saya nggak bohong. Gimana? Coba gimana? Gimana ngebuktiinnya? Ya kan? Ini cuma gimmick aja. Ini cuma itu doang, bisa loh. Tapi kan ke OBGYN, ya kalau misalnya kasusnya ya, ke OBGYN itu harus ada ke tahap pengadilan. Polisi nggak bisa minta Loli cek, nggak bisa. Polisi bisa memanggil Loli untuk menjadi saksi, bisa. Yang bisa ngasih surat untuk si Loli ke OBGYN itu adalah hakim, nggak bisa polisi, ya. Polisi nggak bisa. Ayo Loli, nggak bisa, nggak ada hukumnya, nggak ada polisi hukumnya. Yuk kita ke rumah sakit, nggak bisa. Yang bisa itu adalah ahli medis dan hakim yang kasih keputusan, ya. Gitu loh. Kalau Nick Mir bilang nggak akan lepas, kayaknya bener nggak akan lepas. Iya, dari secara, tapi bisa jadi bumerang ya. Aku bilang ya guys, ini
Ini kalau misalnya nih kita lanjut gitu ya, nanti si Fadel masuk segala macam, ini bisa jadi bumerang buat dia karena secara nggak langsung Loli bisa melaporkan ibunya ke perlindungan ibu dan anak. Kalau sampai ke tahap hakim lama dong, iya lama, bisa sebulan 2 bulan, kecuali gercep ya guys. Bisa si Fadel ditahan dulu, ya kan? Jadi misalnya karena pasalnya lebih dari 5 tahun, jadi si Fadel ditahan dulu sampai ke tahap pengadilan, itu bisa. Ya, jadi takutnya si Fadel kabur atau melakukan perbuatan jahat itu lagi. Jadi si Fadel bisa ditangkap, guys. Besok juga si Fadel sebenarnya bisa ditangkap. Ya. Jadi kalau misalnya kedua saksi itu datang, ya, ke polisi, terus kan nanti ditanya kan surat panggilan buat Fadel gitu kan, sudah datang karena ini ada pengancaman dan kekerasan ya. Kalau misalnya kita mukul orang, besok kita bisa langsung di itu nggak tetek bengek ya kan. Kalau misalnya cuman UU ITE, anjing lu begini itu cuman UU ITE, nggak ada kekerasan. Kalau misalnya si Fadel terbukti melakukan kekerasan ke si Loli, itu bisa langsung ditangkap. Besok juga bisa langsung ditangkap. Ya. Fadel udah ditahan kok sama abangnya. Maksudnya? Anak itu laporin aja ke kampusnya, langsung di DO juga. Ya kalau misalnya itu mah receh guys, mau Fadel di DO kayak apa? It doesn't make sense. Udah di up sama Yolo. Kenapa Yolo? Coba kita lihat ya. Coba Yolo, kenapa abangnya? Mana nggak? Oh, bukan di Instagram ya? Ya emang kan ada di Google, marga Kang Semir pernah membunuh 1 anak tan. Ya, kalau ini benar-benar terbukti ya guys, ini si Fadel bisa langsung dipenjara loh, nggak lama. Kayak kemarin kan si Fadel masuk penjara tuh karena dia mukulin orang gitu ya, ngeroyok 1 orang kan, langsung dipenjara kan, walaupun nggak lama, ya kan. Kalau kita lagi jalan terus tiba nyipok orang, pasalnya apa kak? Coy, pelecehan. Bener keluarganya pernah ada yang ngebunuh, iya. Tapi kan yang ngebunuh bukan si Fadel kan. Musuh-musuh NM pada pas ada kasus bocil kok pada diem tumben aja. Nggak ngerti. Ngeroyok TNI. Berarti itu orangnya temperamen. Anak TNI aja digebukin anjir. Udah divonis hukum mati keluarga si, iya. Itu kan keluarganya, bukan si Fadelnya sayang. 25 juta ternyata Loli bebasin Kodel. Oh. Bener nggak sih Nikita mau kasih 200 juta untuk kalian mah yang kayak begitu-begitu diiyahin. Ya kan? Enggak, itu dia lagi emosi aja biar dia melampiaskan, biar netizen melakukan sesuatu yang iseng gitu. Enggak. Tinja terus bawa ke rumahnya Fadel terus semprot gitu di rumahnya dia. PR banget anjir. Modal nyari truknya di mana, ya kan? Kebayang nggak guys? Halo, saya boleh itu nggak? Boleh nyewa truk tinja nggak? Ya kan, buat apa bu? Saya mau semprotin ke rumah orang. Oh nggak bisa bu, soalnya nanti perusahaan kami nanti dapat sanksi. Kan nggak bisa begitu, kecuali teongnya kalian sedot sendiri. Kalian sedot sendiri, kalian buang, ya kan?
Lagian kalau kalian coba guys logikanya, yang bermasalah kan nih kita, ngapain netizen yang repot coba? Ya kan? Barusan lihat dari listnya YOLO ada voice note Loli disuruh nyari uang. Pasti yang sewa tetangga-tetangga yang kesel dulu. Iya sih ya. Tapi jujur yang paling geram itu dia transfer uang ke Fadel, astaga. Tapi Fadel bilangnya it makes sense ya. Guys, kenyataan itu belum tentu gimana ya? Mungkin ini bener Fadel pakai uangnya Loli, tapi Fadel sudah bikin strategi. Dia bilang karena Loli nggak punya rekening di Indonesia, ya nggak punya rekening bank, makanya dia pakai rekening saya. Dia udah diajarin tuh sama pengacaranya tuh, mau Fadel beli ini kayak beli itu. Dari statementnya itu, ya, itu bisa ngelindungin dia. Makanya kenapa si Loli tidak pernah ada di konferensi pers ini, karena nggak bakal bisa bohong dan pasti emosional. Mau gimana apapun, si siapa? Nikita Mirzani ya. Nikita Mirzani aja no comment sekarang. Tunggu aja. Kalau saya sudah melaporkan, nggak bakal lama nih, ya kan? Karena dia pasti pas menceritakan ke penyidik segala macam, pasti dia sedih, ya guys. Seorang ibu, ya kan, pasti sedih. Jadi kalau misalnya lagi begini, pasti matanya bengep gitu loh, menangis. Tunggu saja. Kalau saya sudah melaporkan, ya kan, nggak bakal lama ya nih, gitu kan, gitu. Mau gimana apapun, ya kan, gitu. Fendi nggak tuh, ya kan? Balenciaga ding. Guys, statementnya harus bukti Kak Yoke, bukan cuman nggak benar itu. Iya, cuman bisa membuktikan si mau beli gorengan segala macem. Mau gimana coba, ya kan? Mau beli PS. Tadi katanya PS5 ya kan. Kan si Loli main juga. Gimana? Oh, ini Syafika ulang tahun guys. Kita ucapin Syafika. Siapa namanya? Gue lupa. Happy birthday ya. Suruh aku bikin video. Nggak usah lah. Aku lagi nggak mood. Oke. Ya happy birthday ya mamanya Syafika. Wish you the best. Panjang umur ya. Sehat selalu. Oke. Kacamatanya mirip lagi. Lu bener-bener. Cibalas aku dong. Kenapa? Siapa kamu? Anak aku. Balas-balas ya kan. Coba kita jadi Nikita Mirzani ya. Pokoknya gini, kalau saya sudah melaporkan, pasti ini menjadi pasal-pasal yang kuat ya kan. Sebenarnya bisa sih, itu Fadel seminggu 2 minggu bisa langsung ditangkap guys. Karena apa? Ada diduga kekerasan ya kan. Gitu loh. Jadi kalau misalnya nanti si Fadel langsung ditangkap, ya mungkin bisa membuka pikirannya si Loli ya. Karena kan si Loli selama ini kita lihat kerana Lolinya ya guys. Loli ini umur 17 tahun, masih di masa-masa bimbang gitu ya. Mungkin dia mencari jati dirinya sendiri, ya kan. Mungkin dia kenal sama orang-orang yang kurang cocok atau memberikan dampak yang negatif, ya kan. Jadi kalau misalnya orang-orang ini sekarang membuat kasus ini lebih tidak ada jalan tengahnya ya, karena mereka juga gitu loh ya. Kalau misalnya ada teman-temannya baiknya Loli, teman-teman baiknya Nikita, ini sebenarnya bisa diselesaikan baik-baik aja. Cuman karena mungkin dua-duanya ego ya, dua-duanya nggak mau ngalah ya, pakai polisi, ngerti nggak sih ya.
pakai kasus hukum. Dan ya dampak positifnya mungkin sejelek-jeleknya ya guys, kalau misalnya nanti Fadel gitu masuk penjara, ya kan, otomatis Loli harus ada di situ kan, karena dia yang bersangkutan, ya kan. Terus Loli mungkin mikir, ya udahlah, enough is enough ya, mau nakal gue sampai segimana sih, ya. Jadi ada kemungkinan nanti Loli bakal berubah pikiran kayak yang, oke, I've done enough, ya, aku sudah melakukan banyak hal yang nggak bisa di take back gitu ya, mau apapun itu ya, mau hamil, mau aborsi, sama it already happened, the past is the past, ya kan. Jadi ya semoga ada titik tengahnya, ada titik pencerahan. Kalau Fadel sih kita tidak bisa merubah orang ya guys, tidak bisa merubah orang. Dan lagian juga Fadel sebenarnya bukan urusannya Nikita, tapi karena dia bikin komentar-komentar yang tengil segala macam, dan dia salah satu yang melakukan perbuatan jahat ke Loli, so ada konsekuensinya, ya kan. Kalau kita pacaran sama seseorang ya, kalau misalnya kita menyakiti dia, kita ada hukumnya loh, ya kan. Suami istri aja yang udah sah, ya kan, kalian gebuk, suaminya bisa masuk penjara. Apalagi ini baru pacaran, say. Ya, baru pacaran lu ngegebukin di bawah umur lagi, ya kan. Sebenarnya yang ketar-ketir tuh si Fadel sih. Ya. Karena dia lelaki umur 20 tahun, ada jejak digitalnya dia melakukan kekerasan, ya kan, secara fisik. So if it repeat again, kasusnya bisa memperberat ke dia, karena kasus yang kemarin kan terbukti bahwa dia memukuli anggota TNI, ya kan. Ini yang kedua kalinya. Kalau misalnya dia terbukti dia melakukan kekerasan ke Loli, ya, gimana coba ya kita jadi penyidik gitu ya, gimana caranya membuktikan Fadel bersalah. Ada 2 orang, ya kan, 2 orang jadi saksi, ya kan. Iya Pak, saya tahu Loli di KDRT-in, ya kan, ada kekerasan, ada physical abuse gitu kan. Di mana kok kamu bisa tahu? Pasti kan gitu kan kalau penyidik kan. Iya, ini ada buktinya. Harusnya yang jadi saksi itu Cindy, karena Cindy adalah orang yang berkomunikasi langsung sama Loli, ya kan. Jadi si Cindy ini bisa bilang, Pak, saya temannya Loli, saya di sini mau membantu teman saya karena teman saya dalam hubungan yang toksik, yang ada physical abuse-nya. Ini chattingannya semua. Saya kasihan karena Loli masih anak kecil, bukan anak kecil, saya kasihan karena teman saya masih muda, masih umur 17 tahun. Jadi saya melaporkan ke ibunya, ya kan. Nah, itu bisa, si Cindy bisa ngomong gitu. Walaupun tadi bilang, kan si Cindy yang bongkar-bongkar aib ya, itu gimana nanti, ya kan. Gimana nanti, gitu loh. Ya. Ya kalau itu soal kekerasan ya. Jadi ini bisa kemana-mana ya. Is possible. Dan nanti ujung-ujungnya Fadel menekan si Loli, kamu harus melaporkan ibu kamu, untuk tolak belakang sama laporannya sini kita. Kan sini kita melaporkan Fadel, ya kan. Iya, saya melaporkan bahwa anak saya lagi misalnya dipukuli sama Fadel, ya kan, anak saya si Loli gini kan. Walaupun sebenarnya si Loli katanya udah bukan anaknya lagi, ya kan. Jadi yang melaporkan Nikita. Nah, nanti si Fadel bilang, dia manggilnya sayang atau apa sih? Sayang, kamu harus ngelaporin ibu kamu. Kamu harus buktikan bahwa ibu kamu itu abusive, ya. Jadi dua-duanya bisa ngelaporin, guys, ya. Si Nikita ngelaporin si Fadel dari kasus si Loli ngelaporin Nikita. Dua-duanya bisa ngelaporin.